warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutinasa Fatimah dan NIM C1L023042 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Jenderal Sudirman. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi digital dan penerapannya dalam perekonomian. Ekonomi digital adalah suatu bentuk aktivitas ekonomi yang menggunakan teknologi digital, terutama internet, kecerdasan digital, dan perangkat digital lainnya sebagai inti dari proses produksinya. Dalam ekonomi digital, aktivitas ekonomi seperti produksi, distribusi, perdagangan, konsumsi barang dan jasa berlangsung secara online atau sangat bergantung pada teknologi digital. Contohnya itu ada e-commerce dan layanan keuangan digital. Yang membedakan ekonomi digital dengan ekonomi konvensional adalah ekonomi konvensional bergantung pada metode tradisional yang melibatkan transaksi langsung, penggunaan uang tunai, dan keberadaan fisik seperti toko atau pasar. Penerapan ekonomi digital di Indonesia telah berkembang pesat dalam berbagai sektor dan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu wujud nyata ekonomi digital adalah perkembangan e-commerce dengan platform seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak yang memudahkan masyarakat untuk berbelanja dan berjualan secara daring, termasuk para pelaku UMKM. Di sektor keuangan, munculnya fintech dan dompet digital seperti GoPay, OVO, dan Dana telah merevolusi cara masyarakat melakukan pembayaran, transfer, hingga investasi. Pemerintah juga mengembangkan sistem KRIS sebagai standar pembayaran digital nasional. Lalu ada sektor transportasi, melalui layanan seperti Gojek dan Grab. Selain itu, sektor pendidikan dan kesehatan juga terdampak dengan hadirnya platform seperti Ruang Guru dan Halodoc yang memudahkan akses terhadap pembelajaran dan layanan medis secara online. Peran ekonomi digital dalam perekonomian. Yang pertama yaitu sebagai efisiensi dan produktivitas. Digitalisasi memungkinkan otomatisasi proses bisnis, penggunaan big data, serta integrasi teknologi seperti AI dan IoT yang secara signifikan meningkatkan produktivitas dalam perekonomian. Teknologi digital juga mempererat output ekonomi dengan penggunaan sumber daya yang lebih optimal. Yang kedua yaitu ada perluasan pasar. Kehadiran platform e-commerce dan media digital memungkinkan para pelaku usaha seperti UMKM untuk menjangkau konsumen secara luas, bahkan lintas negara tanpa hambatan geografis. Yang ketiga itu adalah ekonomi digital juga membuka lapangan kerja baru, seperti profesi di bidang teknologi informasi, digital marketing, hingga pekerjaan berbasis gig ekonomi seperti driver online dan freelance digital. Perubahan ini menggeser struktur pasar tenaga kerja ke arah yang lebih fleksibel dan berbasis keahlian digital. Yang keempat, ekonomi digital menjadi pendorong peningkatan inovasi karena akses terhadap data, kolaborasi, daring, dan kemudahan pengembangan produk berbasis teknologi mendorong perusahaan untuk berinovasi lebih cepat dan efisien. Tantangan dalam mengembangkan ekonomi digital di Indonesia. Yang pertama adalah kesenjangan infrastruktur digital. Infrastruktur digital yang belum merata masih menjadi salah satu kendala besar terutama di daerah-daerah terpencil di Indonesia yang mengalami keterbatasan akses internet dan listrik yang belum stabil sehingga memperlambat proses digitalisasi. Yang kedua, regulasi dan kebijakan yang belum adaptif. Regulasi yang belum sepenuhnya mendukung inovasi teknologi digital membuat sulitnya ekonomi berkembang, seperti adanya kebijakan yang masih terfragmentasi sehingga membatasi perkembangan ekonomi digital. Misalnya, peraturan yang terkait dengan perizinan usaha digital, perpajakan, dan perlindungan data pribadi belum memiliki keseragaman standar yang mendorong kemudahan investasi dan keamanan digital. Yang ketiga itu adalah literasi digital rendah. Rendahnya literasi digital, terutama di kalangan masyarakat usia lanjut dan masyarakat di wilayah pedesaan, jadi tantangan signifikan dalam memperluas ekonomi digital. Tingkat literasi digital yang rendah membatasi kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital untuk keperluan bisnis maupun kegiatan sehari-hari. Yang terakhir yaitu bagaimana sistem ekonomi digital berdampak pada masa depan perekonomian Indonesia dan bagaimana peran serta masyarakat dalam mendukung perkembangan ekonomi digital tersebut. Menurut saya pribadi, sistem ekonomi digital mempunyai dampak yang sangat besar terhadap masa depan perekonomian Indonesia. Bisa dilihat bagaimana belanja online, pembayaran digital, transportasi online, dan berbagai layanan berbasis aplikasi mulai menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
Ekonomi digital bisa jadi jalan untuk mengurangi pengangguran, memperluas akses pasar UMKM, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, bahkan di daerah-daerah terpencil. Akan tetapi, perkembangan ini juga membutuhkan dukungan dari masyarakat. Kita tidak bisa hanya menjadi penonton, masyarakat harus aktif belajar dan beradaptasi dengan teknologi. Literasi digital juga sangat penting, apalagi di era di mana informasi begitu mudah menyebar, tapi juga rawan penipuan dan hoax. Selain itu, kita juga perlu mendukung produk-produk lokal yang hadir di platform digital agar pelaku usaha dalam negeri bisa tumbuh dan bersaing tanpa tertinggal dengan tren dengan pasar-pasar luar negeri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.